belajarnya kali ini. Nah, hari ini saya mau ngajak teman-teman buat belajar pajak ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian pajak. Yang kedua mengenai fungsi pajak. Yang ketiga tarif pajak. Dan yang terakhir mengenai sistem pemungutan pajak. Ngomongin soal pengertian pajak nih, teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu pajak? Nah, yuk cari tahu pengertian pajak melalui sifat-sifatnya. Sifat pajak yang pertama adalah kontribusi atau iuran wajib. Nah, karena wajib, maka sifat pajak yang kedua adalah memaksa. Kenapa bisa wajib dan memaksa? Karena pajak bersifat baku. Nah, kenapa bisa baku? Karena pajak diatur oleh undang-undang dan dilihat dari segi manfaat atau hal yang kita dapatkan, pajak kita peroleh secara tidak langsung. Nah, dari 4 sifat inilah kita bisa tahu mengenai pengertian pajak. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yaitu perusahaan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan dipergunakan oleh negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebenarnya, tanpa kita sadari, kita sudah merasakan kemakmuran dari negara. Apa saja yang sebenarnya sudah kita peroleh dari negara atas pajak yang kita bayar? Sebenarnya sejak bayi kita sudah merasakannya, mulai dari fasilitas dan infrastruktur umum untuk kenyamanan kita seperti jalan, pasar, jembatan, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, transportasi umum untuk memudahkan mencapai tujuan. Selanjutnya adalah subsidi biaya sekolah. Dan yang terakhir adalah subsidi biaya kesehatan. Nah, kita sekarang masuk ke subbab yang kedua ya, yaitu mengenai fungsi pajak. Fungsi pajak yang pertama adalah fungsi anggaran atau budgeter. Fungsi yang kedua adalah fungsi mengatur atau regular. Fungsi yang ketiga adalah pemerataan pendapatan atau redistribution, dan fungsi yang terakhir adalah stabilitas. Fungsi yang pertama, anggaran. Wajib pajak setor pajak melalui bank yang nantinya jadi sumber keuangan negara untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah, misalnya pembangunan. Fungsi mengatur. Pemerintah menggunakan pajak untuk mengatur kebijakan tertentu, misalnya kebijakan fasilitas keringanan pajak untuk pertumbuhan investasi dan tarif bea masuk atau keluar untuk produksi. Fungsi stabilitas. Wajib pajak setor pajak sehingga negara memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat melalui pajak. Yang terakhir, fungsi pemerataan pendapatan. Wajib pajak setor ke negara dan dikembalikan kepada masyarakat oleh pemerintah melalui berbagai fasilitas dan akhirnya membuka lapangan kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, kita akan masuk ke subbab yang ketiga ya, yaitu mengenai tarif pajak. Apa sih sebenarnya tarif pajak? Nah, tarif pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang jadi tanggungannya.
Tarif pajak ini biasanya berupa prosentase. Nah, untuk dasar pengenaan pajak itu ada 3. Yang pertama bisa berupa penghasilan, yang kedua bisa berupa konsumsi, dan yang terakhir bisa berupa kekayaan. Ada 4 jenis tarif pajak. Yang pertama adalah tarif proporsional, yang kedua adalah tarif progresif, yang ketiga ada tarif degresif, dan yang terakhir ada tarif tetap. Nah, di Indonesia sebenarnya cuma ada 3 loh, yaitu cuma ada tarif proporsional, progresif, dan juga tarif tetap. Yang pertama, tarif tetap. Contohnya adalah materai. Dengan adanya materai, suatu perjanjian dikatakan lebih kuat. Nah, ada 2 jenis materai, yaitu materai 6.000 dan materai 3.000. Selanjutnya adalah tarif proporsional atau sebanding. Tarif proporsional adalah tarif pajak yang menggunakan presentasi tetap tanpa memperhatikan dasar pengenaan pajak. Contohnya adalah PPN, yang pengenaannya adalah 10%. Dan yang terakhir, untuk tarif pajak yang berlaku di Indonesia adalah tarif progresif atau sering juga disebut tarif meningkat dan berjenjang. Tarif progresif adalah tarif pajak yang presentasinya semakin besar apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat. Contohnya adalah pajak penghasilan pasal 21. Nah, kita udah sampai di subbab yang terakhir ya, yaitu mengenai sistem pemungutan pajak. Di Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Official Assessment System, yang kedua ada Self Assessment System, dan yang terakhir ada Withholding System. Official Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah. Hal yang menyebabkan pemungutan pajak melalui sistem ini adalah timbulnya kasus-kasus lebih bayar untuk wajib pajak perorangan dan rugi fiskal untuk badan. Self-assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung pajak terutangnya sendiri. Dalam sistem ini, apapun yang dihitung oleh wajib pajak maka dianggap benar oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak yang terakhir adalah withholding system, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga. Contohnya adalah pajak penghasilan pegawai, di mana yang berwenang memotong pajak adalah pihak pemberi kerja. Nah, sekian tadi pembelajaran kita tentang pajak kali ini. Perlu teman-teman ketahui bahwasannya 75% APBN negara berasal dari pembayaran pajak warga negara. Untuk itu, kita sebagai warga negara harus membayar pajak dengan tertib. Nah, jangan lupa bayar pajak ya teman-teman. Dadah!